Jangan-jangan seperti yang dia katakan itu. Jangan mimpi menjarain gue kalau nggak punya duit miliaran katanya. Ngapain dia ngeladenin gue, kan nggak level. Masa nggak level ngeladenin? Patokannya kaya, terus OKB, jijik gue. Jangan bilang Gue nggak kerja. Gue nggak ngumbar-ngumbar aja. Jangan kau pedulikan makanku dari mana sayang. Ya beras sudah aku tumpuk 200 kilo di rumahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hanya di channel ini yang kalian pastinya sudah tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Tengku Zanzabela kembali melontarkan sindiran-sindiran pedasnya buat Nikita Mirzani. Zanzabela membantah dirinya disebut pengangguran seperti yang pernah diungkapkan oleh Nikita Mirzani. Kata Zanzabela, dirinya bukan pengangguran. Hanya saja ia tak pernah mengumbar ke publik soal apa saja yang dikerjakannya. Menurut Zanzabela, Nikita Mirzani sudah kehabisan ide untuk mencari-cari aibnya yang tidak bisa ditemukan. Zanzabela juga menjelaskan bahwa hubungannya dengan sang mantan suami yang seorang polisi masih baik-baik saja dan kini sudah seperti teman. Namun Zanzabela tak setuju jika Nikita Mirzani dibilang bipolar disorder. Menurut Zanzabela, orang yang punya bipolar itu otaknya cerdas, berbeda dengan Nikita Mirzani yang menurutnya sudah mengalami gangguan jiwa. Apalagi perkataannya selalu berubah-ubah. Zanzabela juga yakin kalau Nikita Mirzani yang seringkali membahas tentang wanita penghibur yang suka merebut suami orang sebenarnya juga pernah menjadi simpanan seseorang. Zanzabela mengaku sudah hafal bagaimana cara Nikita Mirzani melawannya, yakni dengan membawa-bawa mantan suaminya atau anak-anaknya dan menyebarkan fitnah. Menurut gue sih kasihan lah ya, gue pulangin kalau gue sebagai ibu. Gue ngelihat anak begitu sendirian banget. Katakanlah dia nggak paham, sudah terjebak mengendorse itu. Lalu anak sekecil itu gimana bisa mengembalikan uang dengan kehilafannya? Dan tahu sendiri kondisinya adalah kondisi yang memang sudah kacau ya. Apa ya, tidak ada yang merangkul gitu. Kamu disindir-sindir si ODGJ, Kak, katanya kerja jangan tidur aja. Daripada dia nggak tidur-tidur cari duit. Hidup yang normal itu harus tidur ya, bisa makan. Itu hidup yang paling nikmat, bener nggak sih? Gue tidur lah malam, emang dia malam masih cari nafkah di hiburan malam. Patokannya kaya, terus OKB, jijik gue. Jangan bilang Gue nggak kerja. Gue nggak ngumbar-ngumbar aja. Jangan kau pedulikan makanku dari mana sayang. Ya beras sudah aku tumpuk 200 kilo di rumahku. Orang gue lebih sering vegan, kadang-kadang gue cuma makan sayur. Gue kan lebih sering vegetarian. kalau dia bilang nggak level karena dia nggak bisa ngelawan kamu, Kak, bingung dia nyari-nyari dekat. Dia mau ngatain apa? Rumah kredit, ini kredit nggak ada. Ya baik-baik lah, jangan sampai makin social distancing itu pahamu. Syuting cuma di pinggiran, Ciamis sampai nenek pohon, kasihan. Nih, jangan, ODGJ, dia ODGJ bukan bipolar. Bipolar itu tidak seperti itu ya. Bipolar itu seperti Marshanda. Marshanda itu cerdas, tapi kalau misalnya si ODGJ ini emang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa alias gila gitu. Oh, orang gila. Bener katamu, setiap jam perkataannya berubah. Emang iya, dia juga pernah lah jadi simpanan. Masa enggak sih, bohong banget. Ih, nggak percaya dia mau ngelawan kakak, cuma bingung sendiri. Dia kak ngelawan gue kayak dulu-dulu. Dia bilang apa? Karena dia gak bisa nyari-nyari gue, dia cari lah mantan laki gue, OTT. Dia bilang lah gue LC. Ya sama, semua perempuan dia bilang LC. Padahal yang keluar masuk klub itu dia. Menurut Zanzabela, Nikita Mirzani terlalu memaksakan ingin hidupnya terlihat enak di mata orang. Lalu ada netizen yang bercerita kalau akunnya diblok oleh Nikita gara-gara ia bilang kalau keluarga RI tidak rela anaknya menikah dengan wanita mantan narapidana. Zanzabela mengaku punya bukti-bukti kuat untuk menjatuhkan seorang Nikita Mirzani. Karena itulah, kata Zanzabela, kalau ada pejabat yang dimusuhi Nikita Mirzani, segera hubungi dirinya. Kata Zanzabela, Nikita Mirzani itu hanya orang biasa, tapi mengapa lagaknya seperti begitu sombong sampai mengancam akan membongkar aib atau rahasia negara hanya gara-gara hubungannya sudah putus dengan Rizky, sang ajudan pribadi. Zanzabela menegaskan kalau sampai Nikita Mirzani berani bicara soal aib negara, maka harus siap-siap berhadapan dengan dirinya. Jika sampai Nikita Mirzani membuka-buka rahasia negara, maka Zanzabela pun siap menyerangnya tanpa ampun.
Zanzabela yakin kalau Nikita Mirzani hanya punya rahasia tentang tindakan asusila para pejabat, bukan rahasia negara. Zanzabela bahkan berani meyakinkan netizen kalau saat ini Nikita Mirzani sudah tidak punya backingan yang bisa diandalkan untuk melindunginya. Zanzabela mengaku sangat tahu siapa satu-satunya orang yang tersisa yang saat ini bisa melindungi Nikita, karena Zanzabela juga mengenal orang tersebut. Zanzabela pun berpesan agar Nikita Mirzani lebih berhati-hati lagi dengan omongannya. Menurut Zanzabela, seorang laki-laki yang menyukai perempuan apapun konteksnya adalah hal yang biasa di kota-kota besar. Zanzabela juga menegaskan dirinya tidak pernah mendekati atau mempengaruhi musuh-musuh Nikita yang lain untuk mencari dukungan. Menurut Zanzabela, usaha pencitraan yang dilakukan Nikita Mirzani sudah gagal total karena sekarang ia sudah kembali ke sifat aslinya. Zanzabela juga heran mengapa Nikita Mirzani sampai berani bicara kalau dirinya bisa membongkar rahasia negara. Padahal menurut Zanzabela, Nikita Mirzani bukanlah siapa-siapa. Menurut Zanzabela, tidak akan ada orang yang tertarik untuk mengajak Nikita duduk bareng membahas soal negara. Zanzabela pun menunggu apakah Nikita Mirzani benar-benar punya keberanian untuk membongkar rahasia negara seperti yang pernah dikatakannya. Zanzabela kemudian menunjukkan foto orang yang kini menjadi satu-satunya backingan Nikita Mirzani yang sering ia panggil dengan sebutan Abang. Zanzabela kembali mengingatkan Nikita Mirzani agar dirinya sadar kalau ia bukanlah dari kalangan politik, tidak pernah diakui di partai atau kader, tapi begitu sok-sokannya bicara tentang rahasia negara yang dipegangnya. Kata Zanzabela, sebenarnya saat ini sudah tidak ada orang yang mau membackup Nikita Mirzani karena Zanzabela punya bukti-buktinya. Zanzabela yakin jika Nikita Mirzani berani meladeninya, maka Nikita akan terjebak sendiri nantinya. Kata Zanzabela, cara bicara Nikita Mirzani tak perlu dibuat-buat hanya karena ingin terlihat kalem di mata publik. Ketika ada netizen yang bertanya kenapa Zanzabela masih terus membahas soal Nikita Mirzani, Zanzabela menjawab, kalau tidak ada orang yang berani seperti dirinya, maka orang seperti Nikita akan semakin merajalela dengan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan publik. Zanzabela mengaku dirinya harus bersuara karena setiap ada kasus besar, Nikita Mirzani selalu berulah. Seperti contohnya pada kasus Sambo dan kasus korupsi 271 triliun rupiah. Seolah-olah Nikita Mirzani sengaja menarik perhatian publik untuk menutupi kasus-kasus besar di negara ini. Zanzabela pun meminta netizen untuk jangan menyalahkan RI, tapi lihat juga jejak digital. Siapa yang dari dulu suka melakukan kekerasan kepada pasangannya? Zanzabela juga menegaskan kalau dirinya tidak butuh popularitas dengan cara pansos memanfaatkan nama Nikita Mirzani. Zanzabela juga tidak percaya dengan pengakuan Nikita Mirzani yang mengatakan dirinya dibayar sampai 1 miliar rupiah lebih untuk bermain film. Zanzabela yakin tidak akan ada produser ataupun production house yang mau membayar Nikita Mirzani sampai sebesar itu. Dengan penuh percaya diri, Zanzabela mengaku dirinya lebih cantik dari Nikita Mirzani seandainya Nikita tidak melakukan operasi plastik. Kata Zanzabela, kalau kecantikannya hanya karena operasi plastik, berarti orang yang mampu dan punya banyak uang pun bisa mengalahkan kecantikan Nikita Mirzani. Zanzabela juga menegaskan kalau yang memutuskan hubungan asmara adalah RI atas perintah sang atasan, bukan Nikita Mirzani seperti yang selama ini diakuinya. Hidup kalau dibuat susah ya susah. Hidup jangan maksain gitu loh, apa adanya. Udahlah, jangan, itulah kalau berurusan sama dia. Kita nggak minta, kita nggak minjam, dituduh, di ngomongin gila ya, sakit jiwa. Nggak tahu lagi gue ngomong gilanya kayak gimana. Yang paling gue gedek pas dia bilang mau bongkar rahasia negara. Kalau ada pejabat yang takut
dengan ancaman dia, suruh pejabat tersebut hubungin gue punya bukti-bukti gitu, biar gue yang lawan dia. Jangan masalah apapun kau bongkar urusan negara. Urusan negara ini yang membongkar sudah ada ranah-ranahnya. Kalau kau cuma selebriti, bukan kader partai, bukan pula kau ini aktivis, bukan pula kau ini urusannya apa gitu loh ya. Baik-baik kalian dengar, gak pernah gue ngomong seumur hidup ini kalau bicara negara dia aku sikat ya. Bicara negara aku sikat kau ya. Dengar baik-baik, dia hanya punya rahasia asusila pejabat. Dulu kan dia dia kan pura-pura manis. Orang minta cewek sama dia atau dia pernah empanin dirinya sendiri, itulah yang dia rekam tiba-tiba ntar dia pakai pen apa gitu. Jadi itulah yang selama ini membuat dia kuat. Backingan dia nggak ada. Satu-satunya backingan dia saat ini gue tahu siapa orangnya. Gue juga kenal sama orang tersebut ya. Kalau dia sekarang minta tolong sama abang itu, bilang sama dia, suruh tanya sama abang itu apa yang aku ketahui ya. Baik-baik kau. Sekali kau senggol masalah prinsip, kelar kau sama aku. Negara yang mana yang mau kau bongkar aibnya? Tugas gue adalah menjaga bumi pertiwi ya. Bilang sama pejabat jangan pernah takut dengan ancaman dia, orang gila ya. Kita hidup di ibu kota, jangan jadi orang munafik. Itu biasa, lelaki suka perempuan apapun konteksnya, itu wajar ya. Jadi nggak usah apa-apa dijadiin barang bukti, jadiin ancaman untuk cari duit. Udah ditoyor sama RI tapi bawa ke hotel mau. Itu jangan ngata-ngatain orang kalau kau nggak kenal orangnya siapa. Bukan siapa-siapa tapi ngomongin mau bongkar rahasia negara. Lu siapa? Lu siapa ngomongin negara? Hah? Gue nunggu dia bongkar rahasia negara yang katanya. Andai dia tahu, 1, 2, 3. Udah ya. Nah, jadi gue ini bisa membuktikan segalanya. Coba dia senggol aku. Jadi jangan lagi alibi bilang gue nggak level. Hah? Strawberry menggapel, sorry nggak level. Nggak ada yang dia pikir backingan pun nggak ada itu. Percaya kan sekarang sama gue? ya kan? Karena gue pasti tahu Ketika si gila itu ngeladenin gue, terjebak banyak hal dia. kalau tidak ada orang yang seperti Seperti gue, lu bayangin raja lelanya dia dengan segala kesesatan statementnya. Bener gak sih? Kalian lihat kasus Sambo dia berulah, ketutup barang itu. Kasus 271 triliun ketutup sama kasus dia. Setiap ada kasus besar orang ini pun berulah. Perhatiin aja nanti, kalau ada kasus besar lagi berulah lah dia. Karena dia akan menarik sebagian masa untuk dialihkan pikirannya. kalau dia nggak OP, gue nggak kalah cantik. Gue cantikan gue kayaknya. Gue itu diundang orang podcast ngomong politik, ngomong negara. Bukan kayak dia, bukan siapa-siapa gila-gila mau bongkar rahasia negara. Siapa lu? Kalau masih semua apa-apa itu oplas, niscaya orang ketika dia mampu bayar oplas dan dia siap, dia bisa kok seperti itu. Bahkan mungkin lebih cantik. Jadi yang mutusin RI atau MRI yang mutusin. Karena apa? Karena perintah. Udah jelas ya. RI memutuskan Nikita Mirzani karena perintah. Emang benar pacaran? Nah itu pertanyaan gue. Emang pacaran? Namun Zanzabella meragukan apakah sebenarnya selama ini Nikita Mirzani dan RI benar-benar pacaran. Apalagi lingkungan RI dikelilingi oleh orang-orang pintar dan orang-orang penting. Jadi tidak akan mungkin dibiarkan berhubungan serius dengan Nikita.